Oke, Bon. Jadi saya ulangi lagi, setelah saya menyampaikan materi melalui video pembelajaran, nanti siswa akan saya minta untuk mengerjakan soal pemahaman yang saya buat menggunakan Google Formulir. Ya, jadi tujuannya itu biar siswa yang belajar di rumah itu benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya kan? Jadi kalau siswa bisa mengerjakan soal pemahaman, ya minimal mengerjakan saja, itu berarti mereka sudah pasti mengikuti materi yang saya sampaikan. Nah, adapun materi atau soal pemahaman yang saya berikan, ini bisa saya share. Ya, ini ada soal pemahaman. Link soal pemahaman ini bisa dibuka oleh siswa. Wah, ini sinyalnya unstable lagi. Ya. Kalau mengganggu sinyal apa? Ya, sudah tampil, Bu? Enggak. Sudah tampil, nggih? Iya, sudah. Ya, soal pemahaman. Ya. Ini nanti siswa tinggal mengisikan nama mereka, misalnya Bagus Dwi Kuncoro, ya. Kemudian mereka mengisikan kelasnya, kelas berapa. Ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu mereka langsung mengerjakan soal pemahaman. Nah, ini soalnya mereka tinggal memilih, ya kan? Ini saya jawab secara acak saja. Ya, setelah itu klik kirim. Nah. Ya, setelah selesai mengirimkan jawaban, mereka bisa melihat nilai secara langsung di link yang saya sediakan juga, yaitu link ini, link yang terakhir. Mereka tinggal membuka untuk melihat nilai. Nah, ini adalah hasil pekerjaan siswa yang otomatis masuk ke link yang saya sediakan. Ya, ini masih memuat. Ini mohon maaf sinyalnya masih unstable. Ya. Ya, intinya mereka sudah bisa langsung, Pak ini ya. Jadi para siswa yang sudah mengerjakan, ada yang nilainya 100, 50 dan sebagainya, ini nama-namanya kelas-kelasnya bisa dilihat ya. Nah, setelah itu saya melakukan review ya terhadap tugas yang mereka kerjakan. Okay. Dan kegiatan pembelajaran ini karena waktunya tidak cukup, ya kan, maka bisa saya pantau setiap harinya. Saya beri waktu minimal 1 minggu lah ya. 1 minggu misalnya hari ini Jumat, berarti nanti hari Kamis depan itu terakhir untuk pengumpulan tugas mengerjakan soal pemahaman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai berarti untuk Sudah selesai. Oke. proses pembelajaran Ya. Sudah. ya Pak Mas Rohi. Ya. Terima kasih. Monggo lanjut apa? Telah ada dokumen ya, Bu ya. Ya. Sudah selesai Jadi untuk proses mungkin gini, Bu Fasiro, ya. mungkin bisa ditambahkan untuk membuat satu apa namanya di awal sampai akhir pembelajaran, kira-kira apa langkah-langkah yang selama ini dilakukan, terutama melalui daring untuk menambah ini loh data wawancara kita atau observasi kita. Observasi. Nggih. Iya, sekaligus kita lanjut saja nggih Pak Mas Rohi Nggih. dengan wawancara untuk bisa kita dapatkan data yang lain nggih. Nggih, siap Bu, siap. Menurut saya Bu Pak Mas Rohi, tadi kita sudah melihat ya, sudah melihat praktek panjenengan mengajar secara daring, dan terima kasih atas kerjasamanya. Kalau diperkenankan, ini biasanya ini kebiasaan karena pandemi kan sudah beberapa bulan ini ya. Nggih. Jadi selama pandemi ini kan belajar secara daring. Nah, perencanaan yang panjenengan bikin RPP-nya itu apakah panjenengan selalu mensinkronkan dengan kondisi yang ada atau barangkali panjenengan bisa jelaskan persiapan yang panjenengan laksanakan sebelum melaksanakan pembelajaran daring. Monggo kita bisa minta data, barangkali panjenengan bisa menjelaskan. Oke, siap Bu. Ya, bisa saya jelaskan di sini. Jadi kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat, sesuai dengan himbauan dari Kemenag bahwa pembelajaran jarak jauh ini dimulai dari jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 11.30. Nah, untuk satu harinya itu ada yang 3 mapel, ada yang 2 mapel. Jadi setiap guru mapel itu satu minggunya hanya pertemuan 1 kali, ya. Masing-masing satu pertemuan itu 2 jam. Oke. Nah, 2 jamnya itu adalah 40 kali 2, berarti 80 menit. Namun untuk pemantauannya itu dilakukan selama setiap hari karena realita di lapangan siswa itu tidak bisa online setiap hari, ini terkendala dengan kuota. Nah, kami melakukan persiapan pembelajaran itu minimal 1 hari sebelum jadwal pelaksanaan pembelajaran. Misalnya saya bahasa Inggris itu setiap hari Rabu, maka minimal hari Selasanya sudah saya siapkan. Ya. Adapun media yang saya gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini adalah menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya, Google Classroom didukung dengan aplikasi WhatsApp. Ya. Kami melaksanakan persiapan pembelajaran itu di Google Classroom. Ya, kami membuat skenario seperti halnya kami masuk ke dalam kelas seperti biasa. Ada salam, kemudian menanyakan kabar, mengabsen, ya kan, membaca doa dan sebagainya itu seperti biasa. Kemudian kami mengawali dengan pengantar materi, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian kami juga menyediakan link video pembelajaran. Jadi kalau biasanya guru itu menggunakan metode ceramah, ya kan? Nah, ini guru menggunakan bantuan video pembelajaran yang bisa diambil dari video YouTube ataupun membuat sendiri seperti yang saya buat tadi. Nah, setelah itu untuk memastikan siswa mengikuti pembelajaran, kebanyakan dari kami membuat soal pemahaman. Ya. Ini untuk memastikan bahwa mereka itu mengikuti materi. Nah, setelah itu, setelah mengerjakan soal pemahaman,
Kami juga menyediakan link nilai yang bisa dilihat siswa secara langsung. Nah, ini memudahkan para guru dalam menilai. Jadi tidak usah mengoreksi, nilai akan muncul secara otomatis. Ya, demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Iya. Sudah bisa kita dapatkan data untuk persiapan yang panjenengan laksanakan sebelum proses pembelajaran. Kalau mengamati tadi proses pembelajaran, berarti keaktifan anak di kelas itu panjenengan kan satu persatu memantaunya lewat layar Zoom ya Pak ya? Oke, itu kalau menggunakan Zoom. Kalau Halo. selama ini kami belum Kalau menerapkan, menggunakan. ya belum pernah menggunakan aplikasi Zoom karena itu satu terkendala bahwa Zoom itu betul-betul menyedot pulsa internet. Oke, ini kami melihat kondisi siswa kami seperti itu. Oke. Cuma memang ada beberapa guru yang mencoba menggunakan Zoom walaupun hanya beberapa menit, ya kan? Pakainya Google Classroom ya berarti ya. Google Classroom. Terus untuk mengamati keaktifan anak di dalam mengikuti proses pembelajaran yang panjenengan laksanakan, panjenengan menggunakan teknik seperti apa atau barangkali trik strategi yang panjenengan terapkan supaya mereka bisa secara aktif, secara total mengikuti proses pembelajaran yang diberikan itu. Oke. Jadi ada dua jenis keaktifan. Gimana caranya? Oke. Ada dua jenis keaktifan yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui absen online setiap hari. Jadi setiap hari siswa absen online melalui link yang sudah kami sediakan. Nah, kemudian yang kedua adalah keaktifan pada saat pembelajaran. Ya, jadi pada saat pembelajaran guru juga melakukan checking kehadiran. Siswa nanti dengan cara berkomentar atau menyebut nama dan kelas di Google Classroom-nya itu, misalnya Bagus Dwi Kuncoro kelas 8A hadir. Nah, begitu. Nah, itu nanti kami bisa melihat keaktifan mereka. Nah, selain itu juga bisa kami lihat di keaktifan dalam mengerjakan soal pemahaman. Ya, di situ juga bisa dilihat siapa saja siswa yang mengerjakan soal, siapa yang belum. Nah, itu bisa dilihat. Demikian, Bu. Iya. Pak Baes barangkali mau menambahkan, monggo. Ada yang mau ditanyakan sambil berganti. Ya, terima kasih. Untuk menambah kejelasan. Tadi ada soal pemahaman ya Bapak ya? Iya Pak, betul. Jadi soal pemahaman ini mohon untuk dijelaskan. Soal pemahaman. Maksudnya apa itu soal pemahaman itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi soal pemahaman ini adalah dimaksudkan untuk memastikan siswa itu betul-betul mengikuti materi yang kita sampaikan. Ya. Jadi kalau siswa itu bisa mengikuti atau mengerjakan soal pemahaman, nah itu artinya materi yang kita sampaikan itu betul-betul diikuti oleh siswa. Adapun materi pemahaman ini tentunya diambilkan dari materi yang kita sampaikan. Jadi sinkron dengan materi yang kita sampaikan. Untuk jumlah soal pemahamannya itu tidak seperti soal pada umumnya, palingan hanya maksimal 5, 4 atau 2 lah, minimal 1. Itu soal pemahaman hanya untuk mengecek mereka itu mengikuti materi apa tidak. Gitu Pak. Semacam post test ya Pak ya? Bukan sih, karena ini dilakukan setelah melihat materi. Oh, jadi kreativitas Bapak sendiri ya untuk mengetahui peserta didiknya sejauh mana mereka itu perhatian
dalam mengikuti pembelajaran panjenengan gitu ya Bapak ya. Betul sekali Pak. Iya ya, terima kasih. Nggih. Nggih. Monggo Bu dilanjut Bu Mufasirah untuk mengarah masih. kepada telaah dokumen. Iya. Monggo Kalau Bu. telah dokumennya kita belum melihat ya, karena RPP-nya barangkali nanti bisa difotokan, enggak apa-apa ya Pak ya. Nggih, siap. Jenengan tadi sudah tak kontak, nanti RPP-nya. Tambahan Bu Mufasirah, tambahan. Ya. Pak Mas Ruhi. Nggih, siap. Selama ini Pak Mas Ruhi, halo. Halo. Tentu dalam pembelajaran daring ini tadi saya apresiasi sudah mantap. Hanya untuk mungkin ada hal-hal atau kesulitan-kesulitan yang dialami Pak Mas Ruhi menambah kelengkapan data kami. Terima kasih Pak. Nggih. Untuk kesulitan penyampaian materi sih tidak ada Pak. Jadi ya insya Allah kami bisa untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun kendalanya itu di keaktifan siswa Pak. Di keaktifan siswa. Oh, keaktifan ya. Jadi data yang selama ini kami lihat. Karena tidak melalui Zoom ya. Karena tidak melalui Zoom tadi ya Bapak ya. Kalau melalui Zoom kemungkinan juga banyak yang tidak aktif Pak. Karena kuota mereka itu sangat terbatas untuk mengikuti Zoom. Sekali ikut Zoom mungkin kuotanya langsung habis. Terus kesan ya Pak ya. Betul, itu menyedot pulsa banget. Zoom tadi ya, yang lewat WhatsApp tadi ya berarti. Sama Google Classroom Pak. Terima kasih ke Pak Mas Rohi. Untuk yang dokumen nanti tolong yang RPP bisa difotokan ya, sampel yang tadi ya. Iya, atau dikirim ke biasa bisa ya. Dikirim lewat WhatsApp jenengan atau gimana? Iya, enggak apa-apa, dikirim ke WA saya, difoto aja. Oh, nggih. Anu Bu, apa namanya? Saya belum punya nomor WA-nya jenengan, nanti tolong saya dijapri Bu ya. Oh lah, tadi sudah tak kontak. Tadi sudah tak video call. Oh, apa ya? Oh, belum. Oke, coba nanti saya cek lagi atau nanti saya 0815. Sebentar Bu. Oke, sebentar Bu. 0815 0815 815 481 ya 460. Saya ulangi Bu ya, 0815 78 ya. Ditulis di bagian chat saja Bu, ini 48. Oh iya betul iya. Ya. Ngapunten. 15 Kita masih butuh data lagi nih Pak Mas Rohi. Pak Bais, kita lanjut ke butir berikutnya ya Pak Bais ya. Kualitas pembelajaran. Kalau tadi kita kan sudah melihat tentang aktifan anak, sekalipun itu tadi diwakili oleh kita dan cara panjenengan di kelas. Sekarang untuk mengetahui tentang proses penilaian proses dan hasil, kita juga tadi sudah melihat panjenengan kan menggunakan Google Form itu ya untuk penilaian prosesnya, penilaian proses pembelajaran. Nah, kalau boleh monggo panjenengan sampaikan atau ceritakan biasanya melakukan penilaian proses dan hasil belajar itu teknik yang panjenengan pakai, metode itu menggunakan bentuk apa saja. Oke. Nanti kita juga bisa lihat dokumennya di RPP yang panjenengan kirim itu, nggih. Nggih. Nah, siap. Kalau panjenengan secara lesan bisa menyampaikan, monggo kita biar secara lesan. Nggih, Bu. Wawancara dengan penilaian proses dan hasil, monggo. Nggih, siap.
Ya, jadi sesuai yang ada di RPP yang saya susun, itu untuk penilaian ada 2 jenis. Yang pertama penilaian non-tes dan penilaian tes. Untuk penilaian non-tes itu adalah penilaian sikap, ya. Saya nilai dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang non-tes. Sementara untuk yang tes, itu soal pemahaman. Ya, jadi saya memberi soal pemahaman, itu untuk penilaian tes. Oke. Demikian, Bu. Kalau teknik penilaiannya biasanya panjenengan menggunakan yang lebih condong ke salah satu teknik atau panjenengan mengkolaborasikan dari berbagai teknik, misalkan ada yang portofolio, pernah apa enggak? Untuk Kalau portofolio, tadi oke. Ya, jadi selain soal pemahaman, saya juga menggunakan teknik portofolio dengan cara saya memberikan tugas ke siswa mengerjakan diktat, ya, mengerjakan diktat yang mereka miliki, kemudian hasil pengerjaannya itu difoto, kemudian dikirim ke saya. Itu sebagai portofolio juga. Oke. Portofolio. Oke. kalau kinerjanya, performanya kadang panjenengan pernah menggunakan yang teknik seperti itu atau Unjuk teknik kerja yang gitu lain hasilnya, barangkali seperti apa bentuknya? Monggo mungkin bisa panjenengan sampaikan Pak Mas Oke. Ruhi. Selain itu, selain soal tes, kemudian portofolio juga menggunakan unjuk kerja. Jadi unjuk kerja ini tekniknya yang saya gunakan adalah saya meminta mereka untuk membaca, ya, membaca atau menghafalkan kalimat bahasa Inggris, kemudian mereka rekam, kemudian rekamannya itu dikirimkan ke saya, kemudian nanti saya nilai. Itu untuk unjuk kerja. Itu yang bentuk kinerja ya, yang berarti yang bentuk perform itu kadang jenengan menggunakan seperti itu. Untuk teknik presentasinya nyuwun sewu dalam satu bulan atau satu semester, komposisi untuk teknik penyebaran di dalam penyampaian dengan lebih banyak teknik yang apa Pak? Oh ya, saya lebih banyak dengan pakai atau panjenengan secara seimbang menggunakan teknik-teknik. Yang sering saya gunakan itu adalah soal pemahaman dan portofolio. Tapi itu juga dilakukan secara berkesinambungan ya, artinya sepanjang masuk kelas pasti melakukan penilaian seperti itu. Itu selalu saya lakukan. Halo Pak Mas Ruki. Pak. Bu Mufasira. Ya, monggo Pak Bais. Terima kasih untuk menambah kelengkapan data yang akan kita peroleh. Untuk Pak Mas Ruki tentu ada 3 hal ya dalam kaitannya penilaian ini, kan tentu sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Saya kira untuk sikap dan pengetahuan tadi sudah jelas ya, sudah dilakukan dan sekaligus nanti kita akan telaah dokumen RPP-nya. Nah, untuk keterampilan tadi tampaknya yang condong dilakukan adalah portofolio ya Bapak ya. Jadi untuk panjenengan ini semester 1 ini ada berapa KD Pak yang akan diajarkan, terus dari KD yang ada itu panjenengan untuk penilaian keterampilannya hanya portofolio saja ataukah ada teknik-teknik penilaian yang lain? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih.
untuk bahasa Inggris kelas 8 itu ada 4 KD, ya, KD 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, dan 3.4. Nah, jadi ada 4 KD yang saya sampaikan di semester ini. Untuk teknik penilaiannya itu saya sesuaikan dengan materi, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya materi ini cocoknya portofolio, ya menggunakan portofolio. Misalnya lebih cocok unjuk kerja, ya saya pakai unjuk kerja. Kalau soal pemahaman, ya saya menggunakan soal pemahaman. Jadi saya sesuaikan dengan materinya, Pak, biar siswa itu juga tidak bosan. Oke. Nah, untuk sistematika RPP-nya, saya di samping nanti lihat dokumen yang panjenengan akan kirim, apakah sudah melakukan inovasi untuk RPP sederhana, ataukah masih lama? Mohon penjelasan, Pak. Oke. Untuk RPP-nya itu sudah menggunakan RPP yang sederhana, ya, yang 1 lembar. Jadi ada unsur inti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan terakhir penilaian. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bu Pak. Mufasiro, tampaknya cukup ya untuk Cukup, ini. Lanjut betul, ke ya. berikutnya, Kita Pak. lanjut ke, Oke. ya, Lanjut ke yang remedi terkait dan dengan pengayaan. remedi, ya. Monggo. Ya, yang terkait dengan remedi dan pengayaan, Pak Mas Rohi. Karena ini masih nyambung proses pembelajaran. Apakah selama ini ketika siswa-siswi yang panjenengan ajar itu dapat menerima secara penuh materi panjenengan, artinya ataukah ada beberapa siswa yang tidak mengalami ketuntasan. Nah, kemudian untuk mengukur ketuntasan anak-anak itu, mohon panjenengan bisa menyampaikan metode apa yang panjenengan pakai ketika anak-anak itu tidak tuntas, kemudian yang tuntas seperti apa. Artinya dari tindak lanjut proses pembelajaran itu mohon panjenengan bisa berbagi kepada kami supaya kami bisa dapat data dari panjenengan. Ini yang terkait sama remedi dan pengayaan, monggo. Untuk remedi biasanya saya sinkronkan atau saya selaraskan dengan kegiatan pembelajaran pada saat itu juga. Karena soal yang saya berikan itu menggunakan Google Formulir, Ya. itu selalu bisa saya pantau siapa siswa yang sudah tuntas, siapa yang belum. Ya. Kemudian saya beri kesempatan kepada mereka siswa yang belum tuntas itu untuk mengulangi kembali mengerjakan soal. Misalnya untuk pengerjaan soal yang pertama itu nilainya masih di bawah KKM. Nah, itu mereka saya beri kesempatan untuk mengulanginya kembali. Nah, selain itu di Google Classroom-nya saya juga menyampaikan lagi penjelasan untuk materi yang mungkin mereka belum memahami. Jadi saya beri penekanan materi apa yang kira-kira atau poin-poin apa yang kira-kira mereka belum paham. Jadi itu metode remedi yang saya gunakan, Bu. Jadi saya selaraskan dengan kegiatan pembelajaran sekaligus. Terus yang mengalami ketuntasan, sebagian anak dengan menggunakan apa bentuk? Kalau dalam satu kelas itu ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas, dengan teknik untuk mengelola kelas itu seperti apa? Seperti dengan kan tadi menyampaikan, berarti kan memberi kesempatan kepada anak untuk remedi. Nah, terus yang tas itu dengan memberikan tugas apa kepada anak-anak tersebut? Untuk siswa yang sudah tuntas, itu saya beri kesempatan mereka untuk menggali lebih dalam dengan mempelajari diktat yang mereka miliki. Selain itu juga saya beri kesempatan untuk mencari video pembelajaran lain yang materinya sama. Yaitu saya beri kesempatan pada mereka yang sudah tuntas. Begitu, Bu.
Jadi mengerjakan soal-soal yang ada di diktat itu sama apa? Mencari video itu ya tadi ya, Pak Panjenengan ya. Mencari kan banyak sekali itu sumbernya, nggih. Ya. Oke. Halo. Untuk remedi pengayaan, monggo Pak Baes kalau mau menambahkan. Nggih. Kita peroleh. Tolong nanti mungkin ada apa namanya 1-2 untuk remedi sama mungkin materi untuk pengayaan ya Bapak. Kalau diperlukan nanti termasuk RPP sederhananya bisa dikirim file ya bagus. Kita bisa tahu keseluruhan dan untuk ini itu akan diajarkan Bapak semua atau ada apa namanya KD yang esensial saja yang diajarkan karena mengingat daring ini tidak maksimal untuk waktu pembelajaran. Terima kasih, monggo. Oke. Jadi untuk materi yang kami sampaikan itu sebelumnya kami buat dulu atau kami pilih-pilih dulu untuk materi esensialnya. Oke, jadi tidak semua materi saya sampaikan. Memang mengingat waktu yang kami miliki dalam satu pertemuan juga sangat singkat. Tidak seperti pada waktu tatap muka, Pak. Jadi materi yang kami sampaikan itu materi esensial. Untuk sisanya bisa mereka pelajari sendiri lewat diktat atau juga browsing sendiri melalui internet. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, mantap. Cukup ya Bu, lanjut ya. Iya betul. Jadi Oke, lanjut monggo. Tadi yang dikirim filenya boleh ya Pak Mas Rohi sekaligus dengan tugas remedinya ya Pak Baes ya. Nanti biar bisa jadi dokumen. Oke, terima kasih Pak Mas Rohi. Jadi kita lanjut untuk yang subpartisipasi aktif ya, iklim 15. belajar ya, yang terkait dengan suasana dan iklim belajar ini. Karena ini daring kan kita tidak tahu persis kondisi yang ada di sana, hanya bisa memantau dan melihat lewat ya Zoom seperti ini. Nah, kalau Pak Mas Rohi berkenan, tolong bisa menyampaikan bagaimana kondisi suasana belajar pada saat materi panjenengan sampaikan ke anak-anak itu. Oke. Terima kasih. Kalau untuk kondisi realnya sih kami tidak tahu Bu ya. Soalnya kami juga belum menggunakan Zoom meeting dalam pembelajaran, hanya sekedar WhatsApp dan Google Classroom. Ya, kalau di Google Classroom itu saya hanya melihat keaktifan siswa dalam merespon materi, baik berupa absen kehadiran, bertanya dan sebagainya. Jadi kami yaitu situasi dan kondisi yang kami alami saat ini untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, demikian. Oke. Saya kira yang terkait dengan iklim belajar Pak Baes itu masih terfokus ke interaksi dan bisa kita amati lewat pembelajaran tadi ya Pak Baes ya? Ya cukup, cukup bisa lanjut ke berikutnya ya. Budaya literasinya ya. Kita bisa nanti kita minta tolong Pak Mas Rohi. Hari ini ada anak yang di sekolah enggak ya? Tidak ada Bu, tidak ada. Oh, enggak ada ya? Tidak ada. Jadi nanti wawancaranya saya sama Pak Baes saja kan Pak Baes tadi jadi siswa. Enggak bisa dikonekkan anak gitu ya? Coba enggak bisa dikonekkan satu anak. Ya oke, saya coba Bu ya. Yang punya nomor HP aja nanti biar kita bisa komunikasi ya Pak Mas Rohi ya. Saya coba. Satu saja, enggak apa-apa. Lewat aja ya, video call. Video call. Ya. Atau gimana? Saya coba. Kelasnya bebas lah yang penting. Apa nanti saja Bapak kalau sudah selesai aja. Oh gitu. Iya, kita lanjutkan Pak Mas Ruhi sampai selesai dulu. Nanti minta tolong tambahan 1 guru ya Pak ya untuk memperkuat data ya. Oh siap Pak. Saya sudah minta Pak Darlan. Ya, Bu, ya? Pak. Iya saya sudah minta Pak Darlan.
Enggak tahu ini Pak Dahlan Nggih, ngasihnya jadi siapa ini. enggak, nanti kan Pak Mas Ruki itu nanti bisa nunjuk siapa untuk kita gali Betul. datanya supaya komprehensif. Ya, dari 2 Iya. guru 1 siswa lah minimal. Oke. Monggo dilanjut Bu untuk Kalau saat Kemudian yang ini berikutnya Pak. ini ngapunten, tadi Pak Dahlan juga sudah apa namanya mewawancarai beberapa guru, ya kan, hampir semuanya. Ini juga masih berlangsung ini wawancara Pak Dahlan dengan para guru. Oh gitu Ya, ya. pakai guru yang dari Pak Dahlan enggak apa-apa Pak Mas Rohi, karena yang kita gali datanya berbeda. Kalau Pak Dahlan itu mewawancarai guru terkait dengan komponen guru. Nanti kalau kita mewawancarai guru selain panjenengan itu yang terkait dengan proses pembelajarannya. Kalau Pak Dahlan terkait dengan mutu gurunya. Jadi sekalipun gurunya sama tapi aspeknya berbeda, enggak apa-apa. Yang tadi diwawancarai Pak Dahlan enggak apa-apa. Sekarang atau kita kapan? lanjut. Nanti aja, nanti kita selesaikan sama panjenengan dulu nggih. Siap. Tinggal 2 ya Pak Pak Mas Ruki ya. Monggo lanjut Bu Kita lanjut dengan yang budaya literasi membaca dan menulisnya. Di MTS Negeri 3 Pemalang ini sejauh mana anak-anak memiliki budaya literasi di sekolah Pak atau di kelas, barangkali Pak Mas Roy bisa menjelaskan. Oke. Untuk budaya literasinya terus terang saja karena apa namanya fasilitas perpustakaannya juga masih kurang memadai, jadi hanya sedikit sekali prosentasenya siswa yang suka membaca di perpus, ya kan. Jadi karena memang terkait dengan kondisi perpustakaan yang belum memadai. Nathan. Apa Mas Ruki? Ya Pak, halo. Rombongan belajar berapa Pak di MTS Negeri 3 Negeri? Ada 8 rombel Bu. Oh, berarti masih baru ya ini ya? Baru. Sebenarnya kalau sekolahnya sudah lama Pak, dari tahun 2009, ya kan. Hanya saja karena memang apa namanya daerahnya ini memang lahannya kecil, ya, rombelnya yaitu baru bisa 8 rombel. Satu kelas berapa Pak? Satu kelas ini minimal rata-rata 30. 30 ya. Terima kasih. 8 rombel itu untuk semua jenjang ya Pak ya? Untuk semua jenjang, betul. Halo. Berarti berapa itu 7, 8, 9-nya? Oke, untuk tahun 3, ini 2 apa? Untuk tahun ini kelas 7 2 rombel, kelas 8 3 rombel, kelas 9 3 rombel. Oke. Jadi budaya literasinya karena keterbatasan perpustakaan masih kecil ya. Oke, betul. Yang ada di MTS Negeri. Proses kecil itu apakah Bapak pernah merembuk bersama dengan solusi misalkan supaya budaya membaca di sekolah ini bisa lebih tinggi lagi? Pernah enggak diajak seperti itu kan dengan Bapak Kepala? Oke, kalau dalam obrolan santai sih selalu saya sampaikan itu. Oke. Jadi kalau bisa ya di perpustakaan itu adalah penambahan buku-buku seperti buku cerita atau yang lainnya biar siswa itu bisa meningkat budaya membacanya. Berarti artinya kan Bapak Kepala Sekolah sebenarnya juga sudah merencanakan ya program-program supaya anak-anak itu memiliki budaya membaca ya.
Cuma karena keterbatasan sarana begitu ya Pak ya. Yang saya Nggih. tangkap kok seperti Betul, itu. betul ya? Bu, betul. Oh, gitu ya. Halo, tambahan. Halo. Iya, monggo. Pak, Ye, saya Pak izin Mas ke belakang Ruki. sebentar ya Pak ya. Saya izin ke Monggo, belakang monggo. sebentar ya. Ye. Pak Mas Ruki, jenengan PNS ya Pak ya? Iya Pak, betul. PNS tahun berapa Pak PNS ya Pak? 2009. Berarti diangkat pertama langsung di MTSN 3 ini nggih? Iya betul. Nggih, Cuma nggih. waktu itu Ya, selamat. MTS-nya belum negeri. Oh, belum negeri. Iya, jadi Jadi baru terus kemudian negeri tahun 2009 2018. dinegrikan. Belum, 18 negerinya Pak. di Oh, 2018, nggih. Masih baru. 2018. Ya, berdirinya 2009. 2009. Oke. Selamat Bapak. Nggih. Untuk budaya literasi membaca dan menulis, menurut pemahaman Bapak itu seperti apa? Jadi apakah anak-anak itu fokus dalam hal ini pemanfaatan sarana perpus, ataukah ada trik-trik ataupun juga cara-cara yang dilakukan atau program-program yang dilakukan sekolah atau madrasah dalam hal ini untuk memfasilitasi budaya literasi membaca dan menulis ini bagi anak-anak. Kalaupun program madrasah belum ada, mungkin untuk trik panjenengan, Pak Mas Ruki, selaku guru, apakah ada waktu khusus yang dilakukan untuk memfasilitasi anak-anak itu bisa melakukan literasi membaca dan menulis? Monggo. Oke. Jadi untuk pemahaman saya mengenai literasi membaca dan menulis itu ya itu ada minat siswa untuk memperkaya pengetahuan mereka dengan cara membaca membaca apa saja lah ya. Nah, kemudian untuk trik dari kami dari madrasah itu untuk sementara ini kami masih bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan. Ada semacam perpustakaan keliling setiap seminggu sekali. Ya, jadi setiap hari Jumat itu ada perpustakaan keliling yang datang ke sekolah kami. Nah, dengan adanya kerjasama seperti itu, alhamdulillah minat siswa untuk membaca itu sebenarnya bagus, Pak. Ya, jadi setiap ada perpustakaan keliling, banyak sekali siswa yang pinjam buku. Ya buku apa saja yang mereka minati. Okay. Demikian, untuk Pak. Internal madrasah belum ada program ya Pak ya? Belum ada Pak. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai melakukan kegiatan awal yaitu pra pembelajaran, anak-anak diminta untuk buku apa saja misalnya, belum ada ya Bapak ya? Ya kalau sebelum pembelajaran sih bukan kegiatan literasi seperti itu, hanya kegiatan pembiasaan saja Pak. Misalnya seperti sholat duha, membaca Asmaul Husna, tahlil dan sebagainya itu sudah sering ya selalu kami laksanakan setiap harinya. Ya, jadi mungkin belum dikombinasi ya Bapak. Mungkin hari ini Asmaul Husna, mungkin besoknya itu membaca apa saja sumber belajar yang ada ataupun yang dipelajari itu belum ada ya Pak. Kalau untuk khusus membaca buku-buku di perpustakaan belum ada, baru sekedar pembiasaan keagamaan. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Terus Bapak, untuk madrasah MTSN 3 ini letaknya di mana itu? Di pinggiran kota atau di kecamatan, Pak? Di kecamatan, Pak. Jadi di ya masih di Pedukuhan lah. Masih di Pedukuhan. Dari kota Pemalangnya ke arah mana itu? Selatan?
Berarti ke arah selatan, nggih. Jadi di bawah gunung lah, nggih. Bapak, untuk terkait masalah literasi, ini kami akan menambah sedikit. Apakah adanya ya dari lembaga atau madrasah yang melakukan terobosan dalam hal ini misalnya melakukan lomba-lomba terkait masalah literasi siswa ini atau mengikutkan peserta didik misalnya. Selama ini gimana Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nggih. Jadi untuk partisipasi dalam lomba itu ada setiap tahun. Misalnya KSM, ya kan. Kemudian Olimpiade Mapel itu selalu kami ikutkan. Gitu, Pak. Terus hasilnya gimana Bapak? Sudah adakah anak yang mencapai prestasi misalnya? Kalau yang terakhir kemarin ada, cuma memang tingkatnya masih tingkat KKM, belum tingkat kabupaten. Oh gitu. Enggak apa-apa, yang penting kan anak-anak sudah difasilitasi untuk diikutkan dalam berbagai event, sehingga dengan demikian mereka akan bangkit motivasinya untuk lebih berkarya lebih baik lagi tentunya. Gitu ya Bapak ya. Terima kasih. Pak, nah, sama-sama. Kemudian Bapak, kita akan lanjut. Ini masih ada dua butir yang kita mintakan konfirmasi dan penjelasan dari panjenengan ya. Terkait dengan masalah nomor 17 Pak ini Pak. Indikator menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Nah ini mohon bisa diberi gambaran ya kami sejauh mana Madrasah Panjenengan dalam memposisikan perihal ini Pak. Jadi aman, nyaman, bersih, dan bagaimana mungkin nanti bisa kami difotokan ya Pak ya, kondisi ruang kelas ya, misalnya lingkungan kelas ya Pak. Jadi nanti untuk menambah pembuktian daripada indikator ini atau aspek ini. Terima kasih, monggo. Ya, jadi untuk kenyamanan belajar siswa ini dalam masa pandemi ini juga kami sedang memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah kami. Misalnya perluasan jaringan internet yang tadinya tidak sampai ke kelas, ini sudah kami maksimalkan biar sampai ke kelas masing-masing. Kemudian untuk kebersihan kelas juga kami upayakan setiap hari. Ini kebetulan masa pandemi ini kan hanya guru-gurunya yang berangkat. Jadi guru-gurunya yang bertugas tentang kebersihan. Kemudian selain itu juga kami maksimalkan untuk taman-tamannya. Itu ada taman ya, biar siswa juga semakin nyaman. Sementara itu yang kami upayakan, Pak. Sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk peserta didik maupun pendidik, tenaga kependidikan dan keluarga besar MTSN 3 alhamdulillah aman ya Bapak ya, artinya tidak ada yang terpapar COVID-19 misalnya. Aman Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Aman. Matur nuwun. Saya kira itu. Kemudian kita lanjut yang terakhir ya Bapak ya. Siap Pak. Yang terakhir yang ke-18 itu terkait dengan sarpras ya, yang tersedia di sekolah madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Ya, jadi tadi sudah Bapak paparkan, jelaskan sebagian sarana prasarana yang terbatas, tetapi kelihatannya terus berupaya untuk bisa melengkapi daripada sarpras untuk menunjang dan mendukung pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang inovatif, kreatif, begitu ya Bapak ya tadi dijelaskan begitu. Nah, coba
bisa dijelaskan lebih komprehensif lagi terkait dengan masalah Sarpras yang dimiliki, yang seingat Bapak, kemudian sejauh mana optimalisasi ataupun pemanfaatan daripada Sarpras mendukung proses pembelajaran tersebut. Monggo. Oke. Jadi fasilitas atau Sarpras yang kami miliki untuk yang pertama adalah sanitasi. Itu untuk WC sudah terbagi-bagi, ada WC siswa, WC guru, ya kan. Untuk WC siswa sendiri itu sudah sendiri-sendiri, putra dan putri. Cuma memang jumlahnya masih terbatas. Kemudian selain sanitasi, juga tempat cuci tangan di depan kelas. Jadi semua kelas itu sudah ada tempat cuci tangannya. Kemudian untuk fasilitas yang lain itu LCD proyektor. LCD proyektor untuk saat ini sudah ada penambahan, hanya saja memang pemanfaatannya belum maksimal untuk pembelajaran. Ya. Jadi pemanfaatannya baru sekedar digunakan untuk pertemuan atau rapat-rapat baik guru dengan kepala madrasah maupun dengan wali murid. Nah, itu untuk proyektor. Kemudian untuk fasilitas lainnya ini kami juga sedang melengkapi, ada di ruang guru. Tadinya ruang guru itu belum ada fasilitas toiletnya. Ini sekarang sudah ada, alhamdulillah. Kemudian untuk fasilitas di ruang tata usaha juga sudah kami maksimalkan ya secara bertahap biar semakin lengkap. Saya kira itu saja Pak, seingat saya. Baik, terima kasih. Ada beberapa tambahan pertanyaan untuk media yang Bapak pakai tadi sudah banyak disebutkan. Terkait misalnya di pembelajaran luring misalnya, ya, yang sebelum pandemi atau dimungkinkan nanti setelah pandemi berlalu. Selama ini dalam pembelajaran Bapak itu sudah pakai media pembelajaran ataupun alat-alat atau sarana pendukung yang lain ataukah secara konvensional? Ini mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Oke. Karena fasilitas yang kami miliki sebelum masa pandemi ini masih terbatas, terutama tadi wifi-nya, sinyal wifi-nya belum sampai ke kelas-kelas. Itu yang pertama. Jadi pembelajaran secara menggunakan IT juga belum maksimal. Kemudian fasilitas LCD proyektornya yang masih minim, ya sangat minim sekali. Jadi guru juga belum bisa menggunakan itu. Jadi kebanyakan dari guru juga masih menggunakan metode konvensional, ya kan. Namun ada beberapa guru yang memang sudah melaksanakan inovasi dalam pembelajarannya. Oh gitu ya. Terima kasih. Untuk Bapak, untuk menyusun perangkat pembelajaran terkait dengan perencanaan ataupun RPP, itu selama ini yang dilakukan Bapak sama Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Melalui MGMP ataukah internal lembaga membentuk satu MGMP madrasah MTSN 3 atau gimana ini? Mohon tambahan penjelasan Bapak. Oke. Untuk penyusunan administrasi itu yang selama ini kami lakukan hanya dilakukan secara internal, ya, secara internal. Internal ya. Oke. Tapi untuk penyusunan soal tes seperti penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, itu kami susun melalui forum MGMP tingkat KKM. Terima kasih Bapak Mas Ruki ya tadi ya. Nanti mohon data lengkapnya. Mungkin di RPP Panjenengan nanti ada identitas yang lengkap ya Bapak ya tentunya ya. Jadi Pak, untuk Zoom meeting ini bisa difoto panjenengan ya.
maksudnya di screenshot nggih. Screenshot. Kalau jenengan bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Nggih, kan jenengan hostnya kan ini. Nggih. Nggih, nanti tapi kalau sudah Bu Mufasirah sudah kembali. Nggih, ini udah Ini kembali. saya sudah kembali. Ini sudah kembali. Oh gitu, ya di screenshot ya Bu ya untuk tambahan bukti bahwa kita melakukan visitasi daring dengan Pak Mas Ruhi. Selamat Pak Mas. Ya, selamat Pak Mas Ruhi. Monggo Bu Mufasirah, monggo silakan. Ini untuk kelengkapan data yang butir terakhir barangkali ini ya terkait dengan Sarpras yang ada di Madrasah Panjenengan. Kelihatannya saya belum dapat data ini. Sarpras yang terkait dengan proses pembelajaran. Kalau tadi Panjenengan kan kayak WC, kemudian beberapa ruang lain sudah disampaikan, tapi yang terkait dengan proses pembelajaran tadi hanya LCD atau perpus yang merupakan sarana untuk proses pembelajaran juga. Kalau sarana yang lain seperti ketersediaan sumber-sumber belajar sama pemanfaatan sumber belajarnya bagaimana Pak di Madrasah Panjenengan Pak? Iya. Jadi untuk sarana terkait sama buku-buku ketersediaan sarana itu. Oke. Kalau untuk buku-buku perpustakaan itu kebanyakan masih buku tentang pembelajaran. Nah, ini kami juga sudah memenuhi buku-buku itu dari terbitan Kemendikbud. Ya, jadi buku yang dari Kemendikbud itu sudah kami penuhi biar pembelajaran, materi pembelajaran juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Oke. Untuk fasilitas yang lain itu baru sekedar LCD dan artinya sinyal hampir WiFi. semua guru. Semua guru ada untuk bukunya sudah ada. Enggak, artinya selain Panjenengan berarti guru-guru yang lain juga memanfaatkan sumber itu ya Pak ya? Selain Panjenengan berarti ada guru-guru lain yang memanfaatkan sumber-sumber belajar melalui buku-buku cetak itu ya berarti ya. Jadi semua guru memang sudah memanfaatkan. Pak Bais kelihatannya sudah cukup ya kita. Cukup. Cukup. Ya, terima kasih ya Pak Mas Ruhi. Terima kasih. Monggo di screenshot. Siap. Ya. Ini juga sudah terus, saya kita rekam. minta dihubungkan dengan satu siswa dulu nanti gurunya biar setelah siswa enggak apa-apa ya Pak Bais ya. Ya, enggak masalah nggih. Kita minta nomor siswa yang bisa dihubungi satu saja barangkali. Pak. Monggo. Makasih ya Pak Mas Ruhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor siswanya jangan lupa. Nanti saya kirim Bu, termasuk dengan sukses RPP. Untuk MTS Negeri 3. Terima kasih Bu. Oke. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terutama sama-sama. Tadi sempat terputus karena sinyalnya kurang stabil. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot ya sama di record itu tadi.